وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حبك وحب ما يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang berbahagia jamaah pengajian wasiat dan nasihat kerohanian kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang Allah berikan untuk menyambung kitab Fathur Rabbani terlebih dahulu bersama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan kalimah pujian hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak terhingga jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat iman dan Islam ini menjadikan kita bisa tersenyum dengan sebenar tersenyum, karena senyuman kita adalah kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana contoh menerima pemberian dari seseorang, kemudian kita terima dengan rasa gembira dan kita senyum. Tentu kita senyum menghadap kepada orang yang memberikan sesuatu yang menjadikan kita bergembira. Senyuman pagi ini adalah kita hadapkan kepada Allah.
bagaimanakah bayangan yang ada di hati kita? Adakah Allah Ta'ala tersenyum saat kita senyum sebagai tanda syukur kita kepadanya? Insya Allah jamaah Fathur Rabbani mulai mampu untuk merasakan semua itu, bahwa Allah Ta'ala senyum saat kita senyum dengan nikmat pemberiannya, saat kita senyum dengan anugerah yang kita terima, saat kita senyum dengan rizki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tidak lupa pula yang kedua, salam dan salawat kita kepada junjungan agung Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dan teladan yang sememangnya adalah kita tidak setanding iman kita kepada Allah dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi kita mengikuti di belakangnya, kita mengikuti perjalanannya sebagaimana yang telah diikuti para wali-walinya, sebagaimana yang telah diikuti oleh para guru, sebagaimana telah pun diikuti oleh penyusun kitab ini, Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala alaih. Dalam mengikuti perjalanan para nabi, mengikuti perjalanannya para wali, mengikuti perjalanannya para guru, kadang ada masa-masa terasa letih karena perjalanan yang tidak sama. Para guru laju berjalan menuju kepada Allah, sedangkan kita ada beberapa kendala, ada beberapa perkara, ada beberapa urusan yang menyebabkan kita mungkin lalai, mungkin lupa, atau mungkin terjadi salah dan silap dalam perjalanan hidup kita. Maka pada pagi hari ini melalui pengajian Fathur Rabbani mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita berjalan menuju kepada Allah dengan berbagai urusan yang kita hadapi. Urusan itulah jalan kita menuju kepadanya. Urusan itulah jembatan kepada kita untuk sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan teruskan di kajian muka surat 822. Bab yang terakhir di beberapa bulan yang kita pelajari belum selesai, karena di bab yang akhir ini adalah kesimpulan dari bab-bab yang terdahulu yang telah kita lalui berpuluh tahun dalam mengkaji kitab Fathur Rabbani ini. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Di muka surat 822 ini kita akan dijelaskan tentang kematian, atau bahasa Arabnya adalah mautun. Sebenarnya perkataan mati itu adalah bahasa Arab dari mata yamutu mautan. Apa mati? Mati itu tidak hidup. Dalam bahasa Arab al-mautu hiya diddul hayat. Mati itu adalah tidak hidup. Jadi orang mati berarti dia tidak hidup. Hidup berarti tidak mati. Dari sudut pandang kerohanian, maut itu bagaimana? Diterangkan di dalam kitab ini, maut itu ada dua. Satu, kematian orang awam, yaitu kematian biasa. Dua, kematian orang khusus, yaitu kematian kesenangan, kematiannya nafsu, perangai, dan juga kebiasaan. Muslimin muslimah tulis dalam kitabnya sebagai nota, mati sebelum mati, supaya nanti dengan izin Allah Ta'ala, Allah mudahkan saya untuk menerangkan kepada diri saya sendiri maupun kepada
Jamaah Fathur Rabbani. Perkataan mati sebelum mati, insya Allah akan mudah kepada kita untuk memahami. Saya awali yang nomor 1. Kematian orang awam adalah kematian biasa. Artinya, ruh yang keluar dari jasad kita akan mati. Yang asalnya bergerak, tidak boleh bergerak. Yang asalnya boleh melihat, jasad ini tidak boleh melihat. Yang asal mendengar, jasad ini tidak dapat mendengar. Kebiasaan yang tidak dapat dilakukan, maka terjadilah yang disebut kematian. Itu untuk orang awam. Kemudian yang kedua, kematian orang khusus. Nah, ini yang ada hubungannya dengan nota yang muslimin muslimah tulis, mati sebelum mati. Jasadnya masih hidup, karena nyawa masih ada. Jasadnya masih hidup, karena ruh masih berada di dalamnya. Tapi dia berusaha untuk melemahkan. Saya pinjam bahasa melemahkan dulu sebelum mematikan. Melemahkan kesenangan. Karena pengalaman dalam hidupnya, sesenang-senangnya kesenangan dunia, itu pasti ada akhirnya. Orang lapar, lihat nasi, senang. Ketika sudah kenyang, sudah tidak selera. Apalagi ada hubungannya dengan tenaga. Saat tenaga dan daya upaya itu sudah tidak mampu, maka kesenangan itu sudah bertukar, tidak menyenangkan. Nah, ini dilemahkan sampai peringkat dimatikan. Jika kita belum mampu, bukan berarti menolak penjelasan ini. Kita belum mampu berarti kita melatih. Dengan pelatihan, Allah perkenankan, insya Allah Allah Ta'ala berikan kemampuan. Muslimin dan muslimah, siapa di antara jemaah yang dalam hidupnya pernah tidak ingin makan, disuruh makan. Kemudian sampai peringkat disuapkan. Bayangan muslimin muslimah pasti saat itu adalah kita sedang sakit. Selera makan tidak ada, tapi disuruh makan. Karena daya tidak ada, maka disuapkan. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan bahwa mati sebelum mati adalah tidak ada selera terhadap dunia, tapi dia harus berhadapan dengan dunia. Tidak ada selera dengan kesenangan dunia, tapi dia harus mengambil bagiannya. Karena ia lihat bagian itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengambilnya bukan karena selera, mengambilnya bukan karena keinginan, tapi mengambilnya adalah karena redha dengan yang maha memberikan. Pastinya penjelasan saya ini adalah didahului dengan husnuzon. Saya buatkan perumpamaan dan contoh. Pon-pon sudah kenyang. Ada dua balik kampung, pergi rumah emak. Sebelumnya singgah restoran. Anak-anaknya semua dan termasuk dirinya makan dulu. Supaya perutnya ada isinya. Dan tidak tamak ketika sampai di rumah mak mertua. Bukan hanya itu saja, tapi dia juga bungkus untuk mak mertuanya. Tapi ada fenomena yang kedua,
Ia tidak singgah restoran dan ia biarkan perutnya lapar termasuk anak-anaknya, dan dia berharap nanti sampai di rumah mak mertua dia dapat makan. Fenomena yang pertama dengan fenomena yang kedua tentu berbeda. Fenomena yang pertama mengurangkan dan menghilangkan tamak kepada mak mertua. Ketika sampai di rumah mak mertua, anak menantu bersama dengan cucu-cucu yang datang ini, mak mertua telah pun menyiapkan tempat tidurnya, menyiapkan makan minumnya, menyiapkan keperluan-keperluan untuk bermalam. Perutnya sudah kenyang, ditawarkan makan, dibelawak untuk makan. Saat itu akan terjadi dua bisikan, ditolak atau diterima. Diterima, perutku sudah kenyang. Ditolak, ia lihat itu mak mertua saya. Akhirnya dia tetap mengambil, makan, dan menikmati. Menikmatinya adalah bukan lagi karena tamak, tapi menikmatinya adalah karena hormat, menghargai dengan mak mertua yang telah menyiapkan keperluan-keperluannya. Tentu berbeda dengan yang kedua. Yang kedua adalah memang telah direncana. Ia laparkan perutnya, kemudian ketika dia datang, ditawarkan makan, suara nafsunya itu mengatakan, ini yang aku tunggu. Ini yang aku cari. Nah, yang nomor satu itu adalah yang nomor dua dalam kajian kita ini. Yang nomor dua itu adalah yang nomor satu dalam kajian kita. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Kematian orang-orang khusus dengan melatih, melemahkan keinginan nafsu perangai dan kebiasaan-kebiasaan kemanusiaan secara umum sampai ke peringkat harus berhenti, sampai peringkat harus memotong, sampai peringkat harus diam, dalam berhenti seperti orang mati itu, ia akan tetap bergerak, dan yang dia rasakan pergerakan itu adalah Allah yang menggerakkan. Contoh, siapapun dari muslimin muslimah ada keluarga yang telah sampai ajalnya, baik itu kematiannya di biliknya, atau di ruang tamu, ataupun di perjalanan menuju hospital, atau di hospitalnya, tidak akan dibiarkan. Tidak akan dibiarkan. Di dalam syariat Islam mengajarkan kewajiban orang hidup terhadap orang mati, mulai dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, mengebumikan. Dari segi hakikatnya tidak dibiarkan. Orang mati tidak mampu melakukan apa saja, tapi orang hidup akan melakukan yang terbaik untuk orang yang meninggal dunia. Saya padukan antara syariat dan hakikat. Kewajiban orang hidup 4 perkara terhadap orang mati disunnahkan, digalakkan, diperintahkan supaya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Memandikan dengan sebaik-baiknya, mengkafankan dengan sebaik-baiknya, menyolatkan dengan sebaik-baiknya, bahkan mengebumikan pun dengan sebaik-baiknya. Artinya, di sebalik syariat yang diajarkan, orang mati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati sebelum mati, Allah akan atur, akan uruskan sebaik-baiknya. Karena orang itu sudah mampu untuk menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sudah mampu melemahkan keinginannya dan menghidupkan keinginan yang semata-mata kepada Tuhannya. Sudah mampu mematikan. Apakah yang kita lakukan di atas dasar keinginan atau di atas dasar penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah, latihan setiap hari Allah melatih kita. Apa? Awal pagi sholat subuh. Ini yang wajib. Awal pagi sholat sunnah. Baik itu qobliyah subuh atau sebelum masuk subuh, sholat tahajud. Latih untuk berserah kepada Allah menghadapi esok pagi. Saya ulang, latih berserah kepada Allah untuk menghadapi esok pagi. Seperti hari ini, dilatih melalui kewajiban sholat subuh berjemaah, dilatih melalui sholat-sholat sunnah sebelumnya, dilatih dengan zikir dan doa, disambungkan hati kepada Tuhannya hingga bertemu urusan-urusan yang kita hadapi adalah berjalan mengikut kehendak Allah yang dirasakannya. Sememangnya semua yang bergerak adalah kehendak Allah. Bedanya di mana dengan jamaah Fathur Rabbani? Bedanya adalah jamaah Fathur Rabbani insya Allah merasakan pergerakan itu adalah Allah yang menggerakkan. Urusan itu Allah yang menghadapkan. Bahkan menghadapi, menyelesaikan urusan itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirasakan. Kesimpulannya, yang hidup siapa? Yang tidak hidup siapa? Pasti jawabannya, yang hidup itu ya Allah. Yang tidak hidup siapa? Saya. Nyatanya hidup karena dihidupkan. Saya ulang, nyatanya hidup karena dihidupkan. Maka kehendak-kehendak yang arahnya bukan kepada Allah dimatikan. Yang hidup adalah kehendak-kehendak Allah Ta'ala, Tuhan yang maha menggerakkan dan menghidupkan. Di bawahnya, hal itu akan menjadi hidup apabila ia telah hidup, maka akan datanglah kedekatan. Apabila datang kedekatan, maka datanglah kehidupan abadi. Lalu dia tidak diperkenankan untuk mengingat kematian. Dalam batinnya ada sesuatu yang khusus bagi dirinya. Lahirnya mengingatkan manusia dengan adanya kematian. Dia bersama mereka menyebutkan hukum zahir. Titik. Kita membahasakan kepada Allah dengan rasa hormat bahwa kepada Allah itu naik. Walaupun kita percaya dan mesti percaya Allah tidak bertempat. Tapi kita membahasakan kepada Allah itu naik. Sebagai penghormatan Allah Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, dan yang Maha Sempurna. Saat orang itu berjalan menuju kepada Allah, berarti naik. Naik ini ada manual, ada auto. Secara fisik saya contohkan, ada tangga, ada lift. Yang mengikuti jalan tangga adalah mengikuti jalan syariat. Tangga 1, tangga 2, dan seterusnya. Tentu akan merasakan penat. Mungkin di tangga yang ke-10 itu penat, berhenti dulu. Tapi ada laluan yang disebut laluan auto ataupun laluan cepat, yaitu naik lift. Ia tekan, pintu terbuka. Sebenarnya ia tekan, pintu terbuka. Itu bukan dia membuka pintu. Perhatikan sama-sama. Ia tekan button,
pintu terbuka. Yang buka bukan dia. Peranannya dia adalah menekan. Peranannya kecil sangat. Ya tekan button itu, pintu terbuka. Oke. Kemudian dia pun masuk. Tanda diperkenankan masuk adalah pintunya terbuka. Maka kadang-kadang ada ya, pintu belum terbuka, dia sudah mau masuk, akhirnya dahinya terkena pintu. Tanda diperkenankan masuk, pintu terbuka. Tapi pintu itu ada durasinya. Berapa saat dia akan tutup dengan sendirinya. Saat pintu terbuka, tanda ia diperkenankan untuk masuk, dia pun masuk. Tangan dia bergerak untuk menekan di tangga 1, di lantai 1, di lantai 2, dan seterusnya. Tapi ada juga yang lupa, memang dilupakan untuk menekan lantai berapa. Padahal di dalam lift itu ada nombor sampai 20. Ya. Tapi dia lupa tekan. Maka dia pun naik, dibawa oleh lift itu sampai di pintu tangga atau lantai 20. Dia pun tak perasan, dia pun keluar dari lift tersebut, kemudian dia pun berjalan. Dia kira adalah di level atau lantai yang dia tuju. Ternyata ketika dia pusing, nampak di pintu hotel, nombornya adalah nomor 20. Setidak-tidaknya dia pernah sampai ke lantai 20. Setidak-tidaknya dia pernah nampak apa yang ada di lantai 20. Walaupun itu bukan kehendaknya sendiri. Itu adalah kehendak yang tidak direncanakan. Tapi dia harus turun lagi. Karena dia berada di lantai 5. Maka dia pun naik lift lagi, kemudian turun sampai di lantai 5. Pendekatan contoh ini maksud saya adalah ada hamba Allah yang diangkat oleh Allah Ta'ala di luar kesadarannya. Walau sebentar. Tapi setelah itu harus turun sesuai dengan sifat kemanusiaannya. Sekali lagi, turun sesuai dengan sifat kemanusiaannya sebagai manusia. Yang manakah dari dua pendekatan yang saya buatkan kepada muslim-muslimah? Apakah kita di tangga manual? Apakah berada di tangga lift? Jika kita berada di tangga manual, teruskan. Karena itu yang Allah Ta'ala pilihkan. Jika berada di tangga lift, kita teruskan dan kita nikmati. Karena tujuannya sama. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diberikan tahapan. Tahapan mati sebelum mati. Saya ulang, mati sebelum mati. Puan-puan pahami dulu, mati sebelum mati itu mati atau hidup? Mati sebelum mati itu mati atau hidup? Mungkin ada yang memahami mati sebelum mati itu ya mati, Ustaz. Ada pula yang memahami mati sebelum mati itu adalah hidup. Dua-dua betul. Yang mengatakan mati sebelum mati itu adalah mati, tingkatan orang awam pahamannya begitu. Yang memahami mati sebelum mati adalah hidup, inilah yang akan kita kaji. Inilah yang akan kita dalami. Mati sebelum mati adalah hidup. Kenapa begitu? Dan bagaimana bisa begitu?
Mati sebelum mati, orang itu akan menemukan Allah, Tuhan yang Maha Hidup. Menemukan Allah, Tuhan yang Maha Hidup, dia akan merasa dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Dan ia akan merasa bergantung sepenuhnya kepada yang Maha Hidup. Karena tidak akan hidup melainkan Allah yang menghidupkan, maka ketergantungan hidup adalah kepada yang Maha Hidup. Yang seperti itu dikatakan oleh beliau, hati itu akan menjadi hidup. Apabila telah hidup, maka akan datang kedekatan. Rasa. Peka pada rasa yang berhubungan dengan Allah Tuhan yang Maha Berkuasa. Saya ulang kata-katanya. Peka terhadap rasa dengan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia sensitif. Dengan sensitifnya itu Allah bahasakan dalam Al-Quran, idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Disebut nama Allah, hatinya yang hidup itu jadi bergetar, jadi sensitif. Dibacakan ayat-ayat Allah, tambah yakinnya, tambah imannya. Dalam semua urusannya, bertawakal ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tanda kedekatan. Setelah dirasakan dekat dengan Allah, apa yang akan ia temukan lagi di atasnya? Datanglah kehidupan abadi. Muslimin dan muslimah, walaupun pagi ini adalah teori, tapi dengan pertolongan Allah, insya Allah akan berubah menjadi keyakinan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati hamba yang dikehendaki, akan datang kehidupan abadi. Mengatakan abadi, sebenar-benarnya tidak ada yang abadi kecuali Allah. Terus bagaimana yang dikatakan kehidupan abadi terhadap makhluk? Kehidupan abadi terhadap makhluk adalah kehendak Allah menghidupkan hamba berkekalan, karena Allah Tuhan yang Maha Kekal mampu dan kuasa untuk menjadikan hidup ini kekal. Ayat Al-Quran diulang-ulang, ayat surga yang pernah kita pelajari, ayat jannah, disertai dengan penjelasan khalidina fiha. Sebagian ayat ada tambah lagi abada, khalidina fiha, kekal di dalamnya, ditambah abadan, selama-lamanya. Berarti tidak ada ujung dan akhirnya. Itu dirasakan. Dirasakan kebenarannya. Maka merasakan kebenaran adanya kehidupan abadi karena percaya Allah itu Tuhan yang Maha Abadi. Setelah itu, ini sudah sampai kepada peringkat di mana disebut sebagai fana. Ia tidak melihat, melainkan yang dilihat itu adalah Allah. Tapi ini tak boleh untuk diucapkan terhadap semua orang. Ya. Saya ulang, ia tidak melihat, melainkan yang dilihat itu adalah Allah. Saya turunkan klipnya. Ia tidak melihat, melainkan yang dilihat itu kuasa Allah. Supaya tidak mengelirukan kepada jemaah sesuai dengan levelnya atau tingkatannya masing-masing. Tidak melihat, melainkan yang dilihat itu adalah Allah. Tidak melihat, melainkan yang dilihat itu kuasa Allah. Tidak melihat, melainkan yang dia itu adalah kehendak Allah. Allah berkehendak, kamu ini manusia. Dengan sifat kemanusiaannya, kamu tidak akan dapat hidup tanpa manusia lain. Maka diturunkan lagi oleh Allah Ta'ala dengan sesama manusia. Saat hidup sesama manusia, sudah berubah lagi.
Berubah apa? Ada kematian. Dengan Allah tidak ada kematian. Allah Ta'ala abadi. Kalau berhubungan dengan manusia, ada kematian. Nah, kematiannya manusia, berpisahnya ruh dengan jasadnya. Kematiannya manusia berpindah dari alam beramal kepada alam balasan. Kematian manusia berpindah dari alam ujian kepada alam pembalasan. Oleh itu, saat berhubungan dengan manusia, secara lahiriahnya akan menerangkan tentang kematian. Muslimin dan muslimah, diingat memori masing-masing saat kita ziarah orang mati. Saat kita ziarah orang mati. Kalau di kampung kami, selalu ada wakil dari tuan rumah untuk menyampaikan kepada penziarah sebelum jenazah dibawa ke pekuburan. Sekurang-kurangnya 3. Sekurang-kurangnya 3 yang disampaikan oleh wakil tuan rumah. Yang nomor 1, mengabarkan bahwa si fulan ini sudah meninggal. Tidak lagi boleh minta maaf, tidak lagi boleh beramal, tidak lagi boleh ini. Yang nomor 2, memintakan maaf atas kesalahan-kesalahannya jenazah atau Allah yarham. Yang nomor 3, jika ada hutang piutang ataupun tanggungan supaya berhubungan dengan waris ataupun keluarga. Ini sekurang-kurangnya ini 3. Jenazah saat itu sudah berada di depan pintu rumah jika disolatkan di rumah. Atau jenazah itu sudah berada di depan masjid atau depan surau jika disolatkan di surau. Yang ingin saya sampaikan, ya, jasad yang ada di dalam keranda itu jasad mati yang akan dibawa ke asalnya dari tanah kepada tanah. Tapi dalam masa yang sama, ketika doa, didoakan semoga di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, diampuni dosanya, diterima amal kebaikannya, diletakkan bersama dengan orang-orang yang solih di hadapan Allah Ta'ala, diletakkan di sisi Allah di tempat yang mulia. Tadi dikatakan ini jasad, ini orang sudah mati, tak dapat minta maaf, tak dapat buat apa-apa. Tapi di dalam doa, ia doakan semoga di alam kubur nanti ia mendapatkan rahmat, ia mendapatkan kasih sayang, diampuni dosanya, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang solih. Ada 2. 1, bicara tentang jasad mati. 2, bicara tentang alam berikutnya hidup. Ya. Oleh itu, Rasulullah SAW menyebut pelajaran yang tidak berbicara adalah kematian. Saat orang itu dinaikkan lift oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa manusianya, naik menuju kepada Allah. Allah akan suruh, ya, atas kehendak Allah yang dia tadi tidak melihat melainkan melihat Allah, tidak melihat melainkan melihat kehendak Allah. Allah berkehendak kamu harus bersama-sama di tengah-tengah manusia, ya, termasuk keluarga, anak istri dan lainnya. Maka pada saat yang seperti itu berlaku hukum yang disebut hukum zahir. Maka ada halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Hukum zahir ya ada suka, ada benci. Ya. Muslimin dan muslimah,
Karena semua hukum zahir itu sifatnya adalah ujian. Hukum batin sifatnya adalah kenyataan. Nyatanya, sebenarnya, hakikatnya, nah itu hukum batin. Kalau hukum syariat adalah ujian. Kerja, dapat rezeki. Rezekinya masih bersifat ujian. Makan, selepas makan kenyang, ujian. Dan yang lain-lain lagi. Selanjutnya, aku melihat zahir kamu bersaksi terhadap tauhid, yakni keesaan Allah. Namun batin kamu sebaliknya. Aku melihat wajah kamu menghadap ke kiblat, namun hatimu menghadap ke dirham dan dinar. Titik dulu. Aku adalah posisi seorang guru menasihatkan muridnya. Fisik kita adalah tanda, tapi tidak semua tanda mewakili yang sebenarnya. Saya ulang, fisik kita adalah tanda, tapi tidak semua tanda mewakili yang sebenarnya. Contoh, ya, lisannya mengatakan la ilaha illallah. Belum tentu hatinya la ilaha illallah. Maka di dalam thariqah jangan pakai ini lisan. Awalnya pakai lisan. Tapi selanjutnya adalah hatinya suruh untuk mengucapkan. Lisannya diam. Lisannya tidak berbicara. Lisannya tidak bersuara. Lisannya tidak digerakkan untuk mengeluarkan kata. Tapi beri peluang kepada hati untuk mengungkapkannya. Untuk melafadzkannya dan mengikrarkannya. Nah, kita ini diingatkan mentauhidkan Allah, tapi batinnya sebaliknya. Saya perjelas, semoga ada pembenaran dari Allah, dari hidayah Allah Ta'ala. Apa sih yang ada di dalam hati kita? Isinya apa? Kalau isinya itu adalah tauhid, maka kuat lafaz tauhid itu dilafazkan di lisannya. Walau mungkin tidak dilafazkan, ibarat benih, ya, belum keluar ranting dahan daunnya, tapi benih itu hidup di dalam tanah. Hatinya, isinya adalah tauhid. Maka pergerakannya adalah pergerakan tauhid. Begitu juga lahiriahnya menghadap kiblat, tapi ternyata hatinya menghadap kepada dunia yang dibahasakan dirham atau dinar. Mata uang masing-masing, baik itu rupiah ataupun dolar ataupun ringgit ataupun rial. Artinya adalah hatinya bukan menghadap ke kiblat, tapi hatinya menghadap ke uang. Oleh itu, kita bermadhabkan Imam Syafi'i dalam syariat, dalam fikih, dalam fikahnya, melafadzkan lafaz niat sholat bukan bid'ah dan baik untuk dilakukan. Usolli fardhus subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat hari ini karena makmum karena Allah Ta'ala. Baru takbiratul ihram. Lafaz niat belum niat. Karena letak niat bersamaan dengan perbuatan yang pertama, yaitu ketika takbiratul ihram. Tapi lafaz niat akan membantu hati bersedia untuk niat. Ujung dari niat lillahi ta'ala. Karena
Allah. Muslimin dan muslimah, kadang anak kita tanya, kalau sholat ujung niat lillahi ta'ala, wudu nawaitu wudu ali raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kenapa kalau makan ujungnya tidak lillahi ta'ala? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar lillahi ta'ala. Karena ketika kita makan, niatnya bukan yang kita lafadzkan. Yang kita lafadzkan itu doa makan. Niatnya di dalam hati. Andaikan niat itu dilafadzkan, sahaja aku makan karena Allah Ta'ala, tidak salah. Ya. Yang namanya latihan itu disuarakan. Saya masih ingat dan sampai sekarang ini juga masih ngajar ibadati. Saya menyusun kitab yang tajuknya adalah ibadati, ibadah harian. Itu saat ujian. Ya, saat ujian. Semua doa ketika, semua niat dan doa ketika wudhu harus dilafazkan. Belajar di Ma'had, ya, selain menghafal Quran juga belajar fiqh. Air 1 botol harus dicukupkan untuk berwudhu. Mulai dari kumur-kumur, bersihkan tangan, kumur-kumur, basuh muka, dan seterusnya, cukup 1 botol 600 ml. Bersihkan tangan, apa doanya? Jangan di hati, harus dilafazkan, karena ada nilai, ada markahnya. Kumur-kumur, doanya jangan di hati, harus dilafazkan, karena dengan melafazkan itu ada markahnya. Niat, jangan di hati, dilafazkan. Basuh muka, ada doanya, dilafazkan. Basuh tangan kanan, ada doanya, dilafazkan. Basuh tangan kiri, ada doanya, dilafazkan. Basuh sebagian rambut kepala, ada doanya, dilafazkan. Basuh kedua telinga, ada doanya, dilafazkan. Basuh tengkuk, ada doanya, dilafazkan. Basuh kaki kanan, ada doanya, dilafazkan. Basuh kaki kiri, ada doanya, dilafazkan. Selesai ambil air sembahyang, selesai wudhu menghadap ke arah kiblat, doa juga dilafazkan. Ini melatih. Dan dilafazkannya jangan hanya didengar oleh telinganya sendiri, tapi harus didengar oleh pengurusnya yang membuat penilaian. Itu wudhu. Nanti sholat juga seperti itu. Mulai dari usolli, takbiratul ihram, doa iftitah, fatihah, rukuk beserta dengan doanya, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya. Dilafadzkan. Dan dikuatkan lafadznya. Kenapa? Untuk latihan dan ujian. Kalau sudah betul-betul, cukup telinganya sendiri. Ketika latihan, supaya ada benar, ada salah dapat diingatkan, harus dikuatkan. Nah, posisi kita kalau memposisikan latihan, ya, dalam semua aktiviti, puan-puan cakap saja, termasuk saya. Saja aku makan, lillahi ta'ala. Saja aku naik kereta, lillahi ta'ala. Saja aku keluar rumah, lillahi ta'ala. Saja aku masuk rumah, lillahi ta'ala. Yang masak, ya, selepas ini saja aku potong cili, lillahi ta'ala. Ya. Saja aku menyapu, lillahi ta'ala. Pelik, tapi itulah yang namanya latihan. Dan kalau sudah terlatih, motor sudah bergerak, sudah berjalan, ya di hati saja, pegang sapu, lillahi ta'alanya di hati. Ya. Memasak, lillahi ta'alanya juga di hati. Bepergian, lillahi ta'alanya juga di hati. Mandu kereta, lillahi ta'alanya juga di hati. Semua itu dilakukan untuk melatih kita menghadap kiblat, hati kita juga menghadap kiblat. Kita mentauhidkan Allah, hati kita juga mentauhidkan Allah. Tentang ada cobaan, ya, puan-puan, tentang ada cobaan, itu anggaplah atau jadikanlah sebagai penyemangat. Contoh, ya, anak kita
bertanding. Ya. Lari 100 meter. Kita ada di ujung yang 100 meter itu tadi. Kemudian kita kasih semangat anak kita. Kira-kira anak kita itu tengok kita atau tengok finish 100 meternya. Tengok kita atau tengok bendera tanda finish 100 meter. Pasti ya tengok dua-dua, kita ada di sana. Tapi kita menyemangatkan. Sebenarnya kita itu mengganggu atau membantu. Puan-puan itu mengganggu atau membantu. Positifnya, kita membantu supaya dia semangat. Negatifnya, mengganggu. Tapi kita ambil positifnya, kita berada di situ, walaupun sebenarnya dia lari bukan tujuan ke kita, tujuan adalah ke finishnya, tapi itu adalah membantu. Ujian-ujian dunia kita sifatkan membantu kita untuk cepat sampai kepada tujuannya. Kalau bisa begitu dan semoga boleh seperti itu, maka hidup kita ini selalu semangat. Karena semua ujiannya adalah membantu kita untuk sampai kepada finishnya. Tidak jadi halangan, bahkan tidak jadi hambatan dari ujian-ujian yang ada. Tauhidnya tetap la ilaha illallah. Urusannya bermacam-macam, tinggal profesinya, petani dengan ladangnya, pedagang dengan kedainya, bekerja dengan tempat bekerjanya, suri rumah dengan rumah dan urusan-urusan keluarganya, dan lain-lain lagi. Selanjutnya, barang siapa yang takut, maka dia akan berjalan di akhir malam. Di manakah ketakutan? Ya Allah, selamatkanlah. Muslimin muslimah, penggal yang pendek ini kita berhenti lagi. Manusia itu disertai dengan rasa takut. Ya. Bersamaan dengan rasa takut itu ada rasa khawatir, rasa bimbang, rasa ragu. Itu sifat manusia. Dan itu penting dan harus ada. Kalau tidak ada rasa takut, manusia cepat mati. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Umpama ya, anak masih kanak-kanak, ya. Kemudian naik atas tangga, dia tidak takut jatuh, tapi akhirnya jatuh, kan cepat mati. Maka Allah Ta'ala sertakan dalam hidup ini ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa bimbang, normal. Muslimin dan muslimah. Sifat manusianya seperti itu. Tentang wali Allah yang dibahasakan dalam Quran, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada duka cita dan tidak ada ketakutan. Ini level tingkatan orang yang sudah merasakan kebersamaan dengan Allah di mana ia berada. Tidak bisa berpisah. Di mana kisah ini jemaah yang pernah melawat ke Hujan, belum pernah saya bawa. Belum pernah saya bawa ke makam wali yang saya ceritakan ini. Satu ketika nanti saya akan bawa, karena ia bukan barisan wali 9, tapi dia muridnya wali 9. Kalau puan-puan Google atau cari search di Google itu nama dia, nama Jawanya, ya, nama Arab yang dijawakan itu Saridin. Saridin itu asalnya adalah jalan agama. Itu dari Ma'had sini lebih kurang 5 km saja. Ketika berguru dengan salah satu wali 9, ya, ketika berguru dengan salah satu wali 9, dia uji dirinya. Dia diajar la ilaha illallah.
Diajar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah, tidak ada kehendak melainkan kehendak Allah, tidak ada kematian melainkan dimatikan oleh Allah. Dia itu menguji dirinya naik pohon kelapa, naik pokok kelapa. Tuan-tuan tahu pokok kelapa tidak ada dahannya, tidak ada rantingnya. Ya, naik sampai ke atas, sampai di pelapahnya. Ketika sampai di pelapahnya, ilmu yang dia perolehi itu dan keyakinan yang dia ada di hatinya, kemantapan di hatinya itu, dia menjatuhkan dirinya dari atas kelapa itu. Kalau mati ya mati, kalau hidup ya hidup, yang menghidupkan Allah, matikan Allah. Dia turun dari pohon kelapa yang tinggi itu sampai ke tanah seperti orang berjalan biasa. Kemudian disuruh oleh gurunya. Gurunya namanya Raden Said. Disuruh oleh gurunya untuk menimba air dari perigi, masukkan ke kolah. Zaman dulu ya, menimba air dari perigi. Pekerjaan dia itu cari rumput, diberikan kepada binatang ternak yang diternak oleh gurunya. Untuk menempatkan rumput itu ya, namanya keranjang. Keranjang itu berlubang-lubang. Dia disuruh untuk ambil air, dia pakai keranjang itu. Dimasukkan ke perigi, diangkat. Airnya enggak menetes. Muslimin dan muslimah. Dan itu bukan cerita purbakala ataupun dongeng, itu nyata. Artinya apa? Keyakinan itu berubah menjadi kehendak Allah Ta'ala yang diyakini. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Kalau hidup, hidup. Kalau mati, mati. Ya. Menjatuhkan diri dari pokok kelapa. Itu kalau ada rasa takut, pasti tidak. Tapi kalau tidak ada takut, dia akan menjatuhkan. Ada takut karena ada pertimbangan. Salahkah? Tidak. Karena level orang itu berbeda-beda. Yang dibicarakan dalam dua baris ini adalah barang siapa yang takut. Mungkin memasukkan diri kita dalam kategori ini. Maka dia akan berjalan di akhir malam. Apa artinya? Ya, di akhir malam. Muslimin dan muslimah, kita berada di garis khatulistiwa. 12 jam siang, 12 jam malam. 12 jam malam. Puan-puan, akhir malam kira-kira pukul berapa? Untuk kita muslim, akhir malam itu adalah waktu sahur. Itu akhir malam. Otomatis akhir malam itu dekat dengan pagi. Ya. Sekali lagi, akhir malam dekat dengan pagi. Malam identik dengan gelap, pagi atau siang identik dengan terang. Berarti di akhir malam adalah mendekati cahaya siang. Mendekati cahaya pagi. Dan inilah pendekatan yang dilakukan oleh beliau. Contoh, Masya Allah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Andaikan ya, ini hukum manusia. Saya pinjam uang dengan puan-puan. Kemudian saya katakan, saya pinjam uang ini, saya hendak guna untuk beli barang. Barang yang saya beli, barang yang akan saya beli itu sudah ada orang yang akan membeli. Puan-puan paham? Saya ulang. Saya pinjam uang dengan puan-puan. Saya katakan saya pinjam uang untuk saya beli barang. Yang barang saya beli ini sudah ada yang akan beli. 2 kali ya, 3 kali. Saya pinjam dengan puan-puan. Ya, saya katakan saya pinjam duit untuk saya beli barang. Barang yang saya beli sudah ada orang yang akan beli.
Contoh umpama itu basikal, ya, nilainya rendah, basikal ataupun motosikal. Karena orang itu sudah tempah dengan saya, minta tolong carikan. Kemudian saya belum cukup modal untuk beli basikal, maka saya ketuk pintu puan-puan. Puan-puan saya ketuk pintu dengan kata-kata saya pinjam uang untuk saya guna beli basikal. Basikal yang saya beli sudah ada orang yang akan beli. Puan-puan percaya tak? Jangan puan-puan pandang karena saya guru, puan-puan murid. Bukan. Ini asalnya tidak kenal. Ya, orang yang tidak kenal. Pasti puan-puan akan ada rasa takut menyerahkan. Ada rasa bimbang. Betul ke? Iya ke? Cakap dia betul ke? Biasa, umumnya pasti seperti itu. Kemudian saya akan mengemukakan kepada puan-puan dalil yang kedua. Orang itu rumahnya ini. Ya. Uangnya orang itu sudah hampir diserahkan kepada saya. Tapi saya belum punya barang, jadi saya tidak terima uang itu. Puan-puan yang akan saya pinjami sudah mulai sedikit ada kepercayaan. Berarti sudah berjalan menuju kepada kepercayaan. Itu pun puan-puan masih ragu. Kemudian saya berikan lagi kepercayaan. Puan, ya, ini uang saya beli basikal, hari ini saya beli basikal, hari ini juga orang yang akan beli basikal saya akan kasih duit dengan saya. Puan pinjamkan pagi, petang saya pulangkan. Puan-puan sudah naik lagi, bertambah percayanya. Nah, sudah bertambah percaya, tapi masih ragu lagi. Masih ragu lagi. Ya. Ketika masih ragu, saya tambahkan kepercayaan lagi. Oke, Puan. Ini saya ada IC. Tak apa. Pagi ini IC saya Puan pegang. Ya. Nanti ketika saya pulangkan duit Puan, saya ambil IC-nya. Itu sudah penghujung itu. Nah, ya. Karena IC itu sudah separuh nyawa. Itu sudah separuh nyawa. Itu sudah di akhir. Kemudian puan-puan, oke tak apa. Ah, ini duitnya. IC-nya puan-puan ambil. Duitnya saya ambil. Ah, duitnya saya ambil. Pada saat itu puan-puan percayanya adalah di akhir, bukan di awal. Ibarat yang disebutkan di akhir malam, puan-puan tidak takut, tidak bimbang, tidak khawatir. Atau kalau bahasanya saya tukar, ya, khawatir dan bimbang itu tinggal sedikit saja. Nah, kita-kita itu kepada Allah mungkin masih seperti yang dibahasakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Kita itu takut, maka berjalan di akhir. Percayanya itu di akhir. Dan semoga bertambah umurnya, percayanya itu ya paling tidak di tengah lah. Jangan di akhir sangat. Nanti kalau di akhir terbabas pula. Begitu dengar suruhan Allah Ta'ala, ya. Begitu ada peluang, ya. Tapi tidak semua orang begitu. Maka ya, dalam perkataan ini diakhiri, ya Allah selamatkanlah. Artinya berilah peluang untuk yakin. Di akhir surah Al-Munafikun. Ya. Rintihan orang yang telah meninggalkan dunia. Itu meminta kepada Allah Ta'ala dihidupkan kembali. Tujuan dihidupkan kembali, fa'as-soddaqo wa akum minas sholihin. Ya Allah, Engkau hidupkan aku lagi sebentar saja supaya aku dapat sedekah. Karena setelah mati, berpisah roh dengan jasad, sudah tidak ada masa lagi untuk sedekah. Karena apabila orang itu menangguhkan ataupun takutnya
kelanjutan, takut, bimbang, tak yakin, ya. Akhirnya didahului oleh ajalnya, ya. Iyakahnya itu terus saja, mungkinkah, betulkah, ya. Janji Allah itu betulkah, ini. Akhirnya dia didahului oleh kematian. Saat dia mati, minta kepada Allah dihidupkan walaupun sebentar untuk dia membuktikan keyakinannya dengan cara bersedekah itu. Selanjutnya, syaitan kalbu yang diasingkan dari makhluk di bumi. Dari makhluk di bumi Allah Ta'ala dengan taat dan terikat kedua-dua belah tangannya. Bila-bila saja pun engkau berzikir kepadanya, bermakna engkau mencintainya. Apabila engkau mendengar dia menyebut dirimu, maka berarti engkau dicintainya. Apabila engkau berzikir kepadanya dengan lisanmu, maka engkau adalah pengganti. Apabila engkau berzikir kepadanya dengan hatimu, maka engkau adalah murid thariqah. Apabila engkau berzikir kepadanya dengan batinmu, maka engkau adalah seorang wali. Titik. Muslimin dan muslimah, ada perkataan yang mungkin baru kita dengar, ya. Syaitan kalbu. Kalbu itu ya bahasa Melayu, ya bahasa Arab. Karena dari bahasa Arab kolbu, of lambah. Lisan Melayu jadi kalbu. Syaitan diposisikan atau berposisi di hati, maka disebut syaitan kalbu. Bagaimana semoga kalbu kita lebih kuat dari tipu daya syaitan. Kalau puan-puan saat pandemi COVID-19 diwajibkan untuk vaksin tahap 1 sampai vaksin tahap 2, kemudian vaksin tahap 3 boosternya, yang menjadi syarat siapa yang hendak pergi umroh harus ambil level itu. Tentu pemahaman orang awam, untuk apa vaksin? Ya. Secara ringkasnya adalah membangun imun atau imunitas tubuh. Imunitas tubuh atau daya kekuatan tubuh untuk menghadapi jenis-jenis virus yang berkeliaran. Nah, kalbu ataupun hati itu diserang dengan beberapa virus, dan virus ini disebut sebagai syaitan itu. Arahnya adalah kepada kalbu. Kapankah atau bilakah ada suntikan vaksin kalbu? Ya. Kalau di dalam thariqah, suntikan vaksin kalbu adalah dengan uzlah atau dengan khulwah, ya, untuk menguatkan kalbunya dari virus ataupun bakteri yang menyerang. Maka di sini disebutkan syaitan kalbu yang diasingkan dari makhluk di bumi Allah Ta'ala dengan taat dan terikat kedua-dua belah tangannya. Artinya diikat kita itu hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan dan melalui zikir dan amalan. Ya. Dalam suasana apapun dan dimanapun. Dalam suasana apapun dan dimanapun berzikir dan buat amalan kebaikan, maka akan tumbuh rasa cinta kepada yang memberi kita mampu untuk beramal dan berzikir. Muslimin dan muslimah, keluar sedikit dari tajuk untuk saya buatkan contoh. Anak pingin mainan,
belon umpama. Dia pun minta duit dengan maknya. Maknya kasih 5 ringgit ataupun dikasih 5.000 rupiah. Kemudian digunakan untuk beli belon. Dia suka dengan belon itu. Kemudian ada bapak saudara atau mak saudara tanya dengan budak itu, tanya dengan anak itu, lebih mana kamu suka? Suka belon ke suka mak kamu? Karena dia masih kecil, dia kata lagi suka belon. Boleh saya guna untuk main? Dia lupa kamu boleh beli belon itu duit yang dibagi oleh mak kamu. Mestinya lebih mencintai yang memberi duit untuk dapat beli belon daripada belonnya. Dan ketika anak bertambah dewasa, dia akan berubah. Dulu kecil kamu ditanya, mana lebih suka belon dengan mak? Kamu kecil-kecil dulu jawab lebih suka belon. Sekarang kamu sudah tingkatan 3 atau tingkatan 5, coba ditanya, kamu lebih mana suka? Suka mak atau suka belon? Suka mak. Kenapa berubah? Karena cara berpikirnya sudah berubah. Cara menyimpulkannya sudah berubah. Saat cara berpikir dan menyimpulkan sudah berubah, maka dia akan tumbuh rasa cinta kepada yang memberi, bukan kepada pemberian. Bila sudah mulai ada rasa cinta kepada yang memberi, maka ia akan terdengar atau akan mendengar bahwa namanya disebut oleh yang memberi, ia akan terasa. Contohnya, maknya memanggilnya, dia akan terasa dan ia akan bergerak untuk memenuhi panggilan maknya. Kemudian ketika dia dipanggil, itu tandanya mak mencintainya. Karena dia mencintai maknya. Saat ia mencintai maknya, ia akan sebut nama maknya. Tapi ketika dia sebut nama mak, ada waktu-waktu tertentu menyebutnya, ada waktu-waktu tertentu menulisnya, ada waktu tertentu memanggilnya, bukan setiap saat, walaupun dia cinta dengan maknya. Umpamanya maknya namanya Aisyah, bukanlah setiap saatnya dia sambil kerja sekolah ataupun di kelas dia kata Aisyah, Aisyah, Aisyah. Satu masa dia harus isi formulir ataupun isi borang. Di dalam borang itu disuruh tulis nama ayah, nama ibu. Maka Aisyah akan ditulis di dalam borang itu. Saat ia ditanya siapa makmu, nama Aisyah akan keluar dari lisannya. Berarti orang yang ingat Allah berzikir dengan lisan adalah pengganti. Ya. Arti pengganti, puan-puan, bisa diganti dengan tulisan, bisa diganti dengan ucapan. Walau sebenarnya di hatinya itu ya yang dicintai, yaitu Allah. Kemudian ketika di hatinya itu adalah Allah, artinya zikir di hatinya, maka ia sudah berada di jalan thoriqoh, yakni jalan di mana jalan itu khas laluannya adalah ke Allah, bukan kepada makhluk dan bukan bercampur baur dengan laluan makhluk. Di hati itu ada batin, ada matanya. Zikirnya terletak di mata hati, maka itulah seorang wali. Satu contoh, puan-puan dengan anak panah, ya, umpama anak panah. Ya, ada pemegang untuk anak panah. Anak panah ini akan dimasukkan ke lubang, ya,
ke lubangnya. Memang orang itu pegang anak panah dan pegang jemparingnya, bahasa Jawa. Tapi dia belum bisa melepaskan anak panah, melainkan dia masukkan ke lubangnya dan dia tarik ke belakang. Saat dia tarik ke belakang, melepasi lubang atau berada dalam lubang itu, kemudian dilepaskan sampai kepada tujuan, itulah seorang wali di mana mata hatinya tajam menuju kepada Allah-Nya, tidak lagi terpedaya dengan persekitarannya. Persekitaran tetap bersamanya, tapi tidak terpedaya dengan persekitaran. Harta benda tetap bersamanya, tapi tidak terpedaya dengan harta benda. Keluarga tetap bersamanya, tapi tidak terpedaya dengan keluarganya. Keadaan tetap dihadapinya, tapi tidak terpedaya dengan keadaan yang terjadi terhadap dirinya. Di bawahnya, janganlah engkau berguru kepada orang-orang yang soleh kecuali apabila engkau telah membersihkan akhlak-akhlakmu yang buruk. Jika tidak demikian, maka engkau akan mudah saja dipengaruhi oleh sesuap nasi dan secarik kain. Oleh itu janganlah engkau berguru kepada mereka, karena kehancuranmu mengalahkan kebaikan. Janganlah engkau melakukan kejahilan-kejahilan, dan janganlah engkau mengasihi selain daripada dia. Janganlah engkau menemani selain dia, janganlah engkau bersikap ikhlas kepada selainnya. Dajjal dari Afghanistan yang membersihkan zahirnya dan belajar ilmu agama lebih engkau sukai daripada aku. Wahai hamba-hamba Allah, datanglah engkau untuk menuju kehidupan abadi, yakni pintu yang tidak akan dikunci selama-lamanya, perlindungan yang tidak akan lenyap selama-lamanya, serta buah-buah yang tidak akan berkurang selama-lamanya. Titik. Dua penggal diawali jangan, artinya larangan. Diawali jangan artinya diusahakan untuk tidak dilakukan. Yang namanya meninggalkan, ya, itu kadang lebih berat daripada melakukan. Karena meninggalkan harus semua. Kalau melakukan sedikit demi sedikit. Ya. Meninggalkan maksiat harus semua, mestinya begitu, walaupun juga boleh sedikit demi sedikit. Ya. Melakukan ketaatan dari sedikit demi sedikit. Nah, jangan yang pertama adalah jangan berguru kepada orang soleh jika belum siap. Ringkasnya begitu. Nah, kesiapannya apa? Ya, paling tidak kesiapan secara zahirnya itu sedia melapangkan waktunya. Ya, sedia melapangkan waktu. Ya. Secara batiniahnya sedia untuk berubah. Karena apabila tidak bersedia melapangkan waktu dan tidak bersedia untuk berubah menjadi baik, kehancuran yang akan terjadi. Bagaimana tidak kehancuran yang akan terjadi, kawan-kawan sekalian? Ya. Dakwah pada tinta, pada pen, warna hitam, dakwah warna hitam ya umpama, kemudian dengan air berwarna putih. Apabila bercampur, maka air yang berwarna putih atau jernih ini akan jadi keruh. Walaupun airnya itu satu cawan sekalipun, dakwahnya satu titis, tetap ia akan menjadi keruh. Maka jangan yang pertama adalah jangan berguru jangan berguru melainkan melapangkan waktu, mau untuk berubah. Ya, kawan-kawan. Ini yang versi kitab ini. Versi tambahan itu adalah pendekatan. Ya. Walaupun masih belum mampu untuk berubah menjadi baik, teruskanlah untuk berguru. Karena berkah daripada guru itu sedikit demi sedikit akan ada perubahan. Berkah dari majelis ilmu itu juga akan ada perubahan. Maka jangan menunggu sudah berubah baru
berguru. Bergurulah hinggalah bisa berubah. Nah, ini secara tahapan normal, tahapan normalnya begitu. Yang nomor 2, jangan yang nomor 2 adalah kejahilan. Apa yang dikatakan jahil? Apakah orang jahil itu adalah orang yang tidak punya ijazah? Bukan. Ya, terus saya ringkaskan saja. Yang dikatakan jahil itu orang yang tidak kenal Tuhannya. Itu jahil. Ya. Mak kita dulu walaupun tidak mengecapi pendidikan university, mungkin dia lebih pandai daripada kita. Karena dia lebih kenal Allah berbanding kita. Maka ukuran jahil dalam versi kitab Fathur Rabbani adalah sejauh mana kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebesar itulah kepandaian dia. Ya. Karena saat ia sudah kenal Allah, maka dia akan mengembalikan semua urusannya bermuara kepada Allah. Ya. Muara kepada Allah ini akan membangun keikhlasan. Membangun sebuah kekuatan yang namanya ikhlas. Nah, kekuatan yang bernama ikhlas ini tidak terpedaya, tidak terpengaruh dengan makhluk. Ikhlas itu akan membawa ia sampai kepada keabadian. Apa arti keabadian? Kepada Allah Tuhan yang Maha Abadi, yang Maha Kekal, di mana Allah itu tidak berubah dulu, kini, dan selamanya. Dan Allah itu kekal, tidak berawalan dan tidak berakhiran. Dan Allah Ta'ala itu kekal, tidak sama dengan alam ciptaan. Semoga manfaat. Dan Allah berikan kefahaman dari beberapa penggal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Insya Allah yang akan datang kita akan sambung dengan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-7. Cukup sekian untuk pagi ini, kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih kepada semua. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.